Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawiyal ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ibadata liman la ilma lah. Wa qala ulama la budda li 'abdin min arba'ati asya'a: al-ilmu wal 'amalu wal ikhlasu wal khawfu. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Tuhan kita. La ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, penguasa alam semesta, yang merajai alam akhirat. Gusti Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Dari sekian banyaknya nikmat Allah, nikmat yang paling utama adalah nikmat iman, Islam, dan sehat badan. Sehingga dengan nikmat iman, Islam, serta sehat badan dan nikmat yang lainnya, alhamdulillah kita bisa kumpul bersama di mushola kita Nurul Yakin dalam rangka tolak ilmu, menghilangkan kebodohan, menambah ilmu pengetahuan, terutama ilmu dalam ibadah, agar supaya ibadah yang kita lakukan sah secara hukum dan besar harapan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang yang namanya ibadah itu butuh dengan ilmu. Di mana kita melakukan sesuatu ibadah tapi kita tidak tahu ilmunya, alias di mana ibadah cuma ikut-ikutan doang. Orang sholat ikut sholat, orang wudu ikut wudu. Walaupun muwafaqah, artinya kelihatannya benar ibadahnya kayak yang lain. Ketika sholat itu benar Fatihah, benar ruku, benar tumanina, benar sujud, benar duduk di antara dua sujud, benar tahiyatnya. Tapi nggak tahu sama sekali ruku itu apa, terus Fatihah itu rukun apa sunnah. Walaupun sholatnya itu persis seperti salatnya orang yang berilmu, tapi kalau memang tidak ada ilmunya, biar kata akur sama ibadahnya kayak orang yang punya ilmu, tetap nggak bakal diterima. Kenapa? Karena sebelum diterima sah terlebih dahulu. Sedangkan kata Kanjeng Nabi, la ibadata liman la ilmalah. Tidak sah ibadahnya seseorang apabila tidak tahu ilmunya. Ketika wudu ditanya, pada wudu ada berapa? Yang wajibnya apa-apa? Yang sunahnya apa aja? Yang membatalkan wudunya apa aja? Dijawab enggak tahu. Biar kata wudunya kayak orang pinter, tetap enggak bakal sah. Kenapa? Karena enggak ada ilmunya. Maka agama Islam benar-benar menuntut di mana ibadah yang kita lakukan, kita harus tahu ilmunya. Supaya apa? Supaya muncul keyakinan bahwa inilah ibadah dan ibadah saya sah. Ketika meminta kepada Allah supaya diterima, wajar, karena ibadahnya sah.
pentingnya ilmu dalam ibadah. Maka pantas jika kanjeng Nabi tolak ilmu fardhu. Artinya adalah ngegelatih ilmu pun alias ngaji hukumnya wajib. Dari mulai kapan? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari mulai ayunan ilal lahdi sampai masuk ke liang lahat. Artinya apa? Artinya belajar itu dari mulai kita lahir, Pak. Di mana kita lahir maka ikonolah wong tua ngajari kita. Di mana cerot anak lahir pan sunah diajari. Iku secara tidak langsung ngajari anak. Arane ajan tong. Sebelah kiri sunah komat menandakan iki arane komat tong. Ku diajari dari mulai bebayi. Setelah meningkat bebayi kemudian naik ke usia tamyiz. Apa itu usia tamyiz? Di bawah balik. Tapi uis bisa mangan dewek, uis bisa minum dewek, uis bisa ngegenah pakaian dewek, uis bisa cewek dewek. Nah itu kategori tamyiz. Alhamdulillah anak-anak kita di mana uis tamyiz diajar baca Iqra, dikenalkan dengan huruf-huruf Al-Quran supaya bisa baca Al-Quran. Kenapa? Karena ning sholat anak bacaan Al-Quran sing wajib dibaca. Apa itu? Surat Al-Fatihah. Maka penting ilmu pun dalam ibadah. Senajan sholat cakep rukunnya, tumakninah cakep, bacaan tasbih di dalam rukunnya cakep medok subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali. Begitu tas tangi saking ruku sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'a ma syi'ta min sayyin ba'du. Tekan uluk salam bagus cakep salatnya. Tapi begitu ditanya, weruh anak kira rukun salat. Apa-apa rukun sholat ini sing sunah, ini sing dibatalkan, dijawab orang. Maka sholatnya lahun nganggur mardudatun ditolak, la tuqbalu tidak akan diterima. Sehingga efeknya selain daripada jauh dari diterima, jauh daripada sah, maka salat ikut tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kan jika Allah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah diri kita dari melakukan perbuatan keji dan munkar. Tapi kenapa kita sholat tapi masih doyan migaweni fahsya dan munkar? Maka jawabannya kita kembalikan kepada sholat kita itu sendiri. Sudah sah apa belum? Sudah benar apakah belum? Kita kembali kepada sholat kita. Khusyuk apa tidak? Karena Allah orang bakal bohong, Pak. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Pokoknya di mana uang sholatnya cakep, sah, terlebih diterima, bisa khusyuk, jauh dari menggaweni pegawaian fahsya dan munkar. Jauh. Kenapa? Karena sholatnya benar. Ditambah itu adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa sholat yang kita lakukan itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka namun anak uang salat ongkoh maling jojong, salat ongkoh mabok jojong, salat ongkoh nipu jojong, salat ongkoh mabok jojong, iku karena salat itu sah ke orang. Pikir ulama kayaknya jauh daripada sah.
Ketika sah pun jauh daripada khusyuk, jauh daripada bisa memaknai apa itu sholat. Karena sholat itu hakikatnya adalah ibadah kita vertikal langsung ning Gusti Allah. Garan di mana salat haram lewat di hadapan orang yang sholat. Ingat seukuran sejadah. Maka sunnah di dalam fikih, kalau kita sholat gawe batas seukuran tempat sujud kita. Namun kayak saya wis ora ganti anak sejadah. Seukuran sejadahku. Ora oleh kita lewat di sejadah wong sing lagi salat. Kenapa? Karena hakikatnya orang yang sedang sholat itu sedang menghadap langsung ning Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena namun kita selalu meyakini di mana kita sholat iki sedang ngadep ning Gusti Allah. Percis kayak ngadepe budak ning seorang raja yang sedang duduk di sebelah sana. Kita ngadep orang ning Gusti Allah. Anak ruku, anak sujud. Coba. Barang sing paling mulia pada organ tubuh kita itu adalah kepala. Itu paling mulia kepala kita. Lalu jajal-jajal, siapa sing ridho ndak sedih kelepak? Lakas sing ridho. Ketika adus genah sabun, tetap nomor 1 sing disabuni rai. Komo ibu makan dia, tekang dibedaki, tekang diseto, tekang dialis, rai dicakap-cakap. Namun lanang rambut dibetel-betel. Setiap foto gawe KTP, gawe SIM, gawe apapun sing dipoto rai alias tidak. Kenapa? Karena rai ini adalah barang paling mulia di antara anggota tubuh kita. Pokoknya mah dari organ tubuh kita sing paling mulia kepala. Tangan dikepret orang masalah kita. Sikil kedepak orang masalah. Tapi namun kuis endas sing kekelepak, endas sing kuis kejejek, marah kita. Menandakan kepala itu adalah organ tubuh yang paling mulia. Tapi lihat, ketika sholat alias sujud, dalam endas kita adalah ini kesor, hina, nyungsor, nyusruk. Sujud ning Gusti Allah. Menandakan kemuliaan sing kita miliki ini kita berikan kepada Zat sing paling mulia, Zat sing bisa memberikan kemuliaan, Zat sing ngegai kepala atau undas kita. Sujud hina kepala kita ketika sholat, menandakan bahwa kita ini makhluk hina, seorang hamba, dan yang paling mulia itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah pentingnya ilmu dalam ibadah. Karena jika Kanjeng Nabi la ibadata liman la ilmalah, tidak sah ibadahnya seseorang apabila ibadah yang dia lakukan tidak tahu ilmunya. Maka setiap kesempatan malam Selasa kita perbaiki ibadah kita. Senajan disuruh kita perdalami kembali ibadah kita. Walaupun kita sudah tahu, kita tambah-tambah pengetahuan dalam ibadah kita. Para hadirin jamaah rahimakumullah. Kemarin kita telah menjelaskan tentang kewajiban mandi junub alias cara menghilangkan hadas besar. Cara menghilangkan junub atau hadas besar bil ghusli itu caranya dengan mandi alias sering disebut mandi junub. Kewajiban mandi junub cuma 2. Pertama niat, yang kedua meratai seluruh tubuh
dengan air. Baik bulu yang ada di tubuh kita, kulit, kemudian telinga, dalam telinga, luar telinga, organ tubuh kita sing termasuk daripada had zohir, organ tubuh yang terhitung terkategori barang luar, itu wajib terkena air mandi junub. Dua kewajiban harus junub apa? Pertama niat, kedua sekabe tubuh rata basah dengan air. Ditambah posisi niatnya itu ketika air nempel di tubuh kita. Begitu banyak nempel di tubuh kita, niat dalam hati. Nawaitul ghusla liraqil hadasil akbari minal janabati fardhon lillahi ta'ala. Niat saya mandi menghilangkan hadas besar dari junub wajib karena Allah. Wajib. Niat seluruh tubuh basah terkena air. Nah, pada kesempatan ini kita harus menjelaskan tentang sunah-sunah di mana kita mau melakukan mandi junub. Sunah yang pertama adalah wudu. Sebelum kita harus junub, sunah wudu. Sunah hukumnya wudu, ora wudu gak, ora apa-apa. Sunah terlebih dahulu wudu. Nah, setelah wudu, wa tasmiyah, baca bismillahirrahmanirrahim. Iku pun apabila mandinya di sebuah kamar mandi yang tidak ada tempat membuang kotoran, alias laka WC, cuman anak keran, korok kolam, atau cuman anak keran, anak bak ember, naik oli, baca bismillah di jero. Tapi namun di sana WC haram orang oli. Kenapa? Karena bismillah adalah kalimat yang suci. Sedangkan sebuah tempat apabila anak tempat membuang kotoran, maka tempat tersebut terkategorikan tempat yang kotor. Terus primen namun kamar mandinya ana WC sunah baca bismillah ning jero ati. Oh no. Jadi bismillah ning ati, ambil banyu, ketika banyu kita seborakan ning badan, nempel banyu ning badan, ning konolah kita niat. Nawaitul ghusla liraqil hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Namun orang bisa lapat Arab bahasa kita orang apa? Ini karena niatnya di dalam hati, Pak. Adapun niat si bentuknya usolli fardhol maghribi namun wudu nawaitul wudu'a namun adus nawaitul ghusla iku mah oleh ulama. Tujuannya apa? Supaya mempermudah kita bahwa niat itu namun dilafazakan ia lapade seperti kuan disebut dengan talafuz bin niat. Jangan di mana kita wudu sunah ucapan dingin dibaca nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghar lillahi ta'ala. Engkau begitu ngumbah wajah karena memang anggota wudu pertama sing termasuk daripada wajib ataupun patuh wudu iku wajah, maka niat wudu itu ketika membasuh wajah. Ketika banyu nempel di wajah tak dikono mbere peran hati niat. Oh, ada mengenal apa deh boleh? Nawaitul wudu'a bi rabbil hadasil asghar lillahi ta'ala, atau genah bahasa kita, bahasa hati. Niat qaula wudu. Namun adus junub niat qaula adus junub untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Terus. Nah, jadi sunahnya pertama wudu, kedua membaca bismillah. Terus sunah sing selanjutnya anggota sing sunah kita basuh sing pertama ikut sing sordinin, sing sikil, manet ning betis, manet ning kuku, manet ning weteng. Ketika sampai di bahu sunah bahu kanan terlebih dahulu. Bahu kanan, bro.
embene bau kiri, setelah bau kiri embene endas, terus dibayur sampai air rata nempel di seluruh tubuh kita. Di mana yakin rata, maka selesai adus judul. Namun kita langsung sholat, ya wudu. Namun kita selama mandi junub tidak melakukan pembatalan wudu, alias orang cukal cekel barang kita, orang cukal cekel dubur tubuh kita, di mana hilang hadas besar, maka hadas kecil pun sudah hilang. Artinya di mana kita beres mandi junub, maka hadas kecil kita pun hilang. Di mana hilang, langsung sholat tanpa wudu sah. Kenapa? Karena memang di mana-mana hadas besar hilang, maka hadas kecil pun ikut hilang. Di mana hadas kecil sudah ikut hilang, maka sudah tidak harus wudu. Orang wudu. Prime namun kita mah orang yakin wakil wudu mani bagus, nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Seperti itu. Nah terus Pak, anak kewajiban ini di luar daripada rukun mandi wajib, disebut dengan syarat sah. Apa itu? Sebelum kita melakukan mandi junub, kita terlebih dahulu menghilangkan sesuatu si nempel di tubuh kita yang bisa menghalangi sampainya air ke tubuh, percis kayak di wudu. Seperti namun anak nabetik nempel di kulit kita, sebelum adus junub dihilangin dingin, atau ada wudu dihilangin dingin, wajib itu. Karena tip itu adalah barang yang namun nempel di kulit kita ketika kita wudu ataupun mandi junub, maka itu bisa menghalangi sampainya air ke kulit kita. Atau contoh sejenis seperti apa? Seperti kulit iwak. Entas mulai iwak nempel, kan kencang kulit iwak mabuk. Nah maka sedurung kita wudu, sedurung kita harus periksa terlebih dahulu. Namun anak wajib dihilangkan. Atau cat, tas ngecat lawang, tas ngecat rumah, wayang kita hilangkan terlebih dahulu. Kenapa? Kalau tidak hilang, di mana kita wudu, di mana kita mandi junub, maka air tidak akan sampai ke kulit kita karena terhalang oleh cat tersebut. Selain cat apa mandi? Bermacam-macam. Bisa lemah, bisa kotoran, bahkan tai kuku, kupak kucuan. Tai kuku kucuan itu karena apabila di kuku kita ada tai kuku, berarti di mana kita wudu, di mana kita adus junub, kulit si anak nimburi tai kuku itu orang kena banyu. Di mana kulit di bawah atau nimburi tai kuku ini orang kena banyu, berarti anak di dalam tubuh kita ini kulit yang tidak terkena air wudu atau air mandi junub. Maka wudu dan mandi junub kita hukumnya tidak sah. Karena kulit di ngesor kuku ini termasuk kulit luar, disebut dengan had johir, batas kulit luar. Maka wajib apabila wudu terkena air wudu, apabila mandi junub wajib terkena air mandi junub. Mantap sunnah kuku itu dipotong. Sunnahnya lebih afdol dina Jumat sedurung salat Jumat. Ngetok kuku Pak, anak sunnahnya. Dalam arti apa? Sampai ngetok kuku baik, itu bisa mendapatkan pahala. Ditambah cara ngetok kuku Kanjeng Nabi itu beda. Artinya namun kayak kita mungkin ketika motong kuku acak-acakan tetap oleh pahala sunnah motong kuku. Cuman kalau kita cara motong kukunya mengikuti sunnah Nabi, kita mendapatkan tambahan pahala. Pertama, mendapatkan pahala motong kuku.
Yang kedua, mendapatkan pahala cara memotong kuku mengikuti sunnah Nabi. Cara motong Kanjeng Nabi di kuku, pertama telunjuk, tangan kanan dingin, telunjuk, jari tengah, jari manis, jentik. Nah, setelah jentik, beri jempol. Beri jempol. Setelah jempol tangan kanan, nah, kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, jempol. Nah, itu cara sunnah Kanjeng Nabi motong kuku tangan. Telunjuk, tangan kanan dingin, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, beri jempol. Jempol ditarik kenapa? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah supaya daya ingat kita itu kuat. Kelewat orang jempol lagi. Orang punya. Kelewat orang jempol lagi. Namun memang kita, namun pas ketika motong telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, terus orang yang ingat terus langsung dikenek. Nah, berarti itu menandakan daya ingat kita lemah. Jadi dari cara memotong kuku saja Kanjeng Nabi melatih otak. Kira-kira kita bisa balik mana orang jempol. Ketika kita motong sunnah pertama telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, jempol. Ingat orang kita lagi. Namun ingat berarti itu menandakan daya ingat kita kuat. Jadi jempol mah terakhir dipotongin. Setelah itu jari kiri. Kalau jari kiri itu dari kelingking dulu. Kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, jempol. Itu sunnah Kanjeng Nabi. Cara motong kukune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun motong kuku kaki, nah itu sing jentik kiri mulai. Contohnya ini sikil kiri, sikil kiri, sikil kanan. Dari jentik, jentik, manis, tengah, telunjuk, jempol. Terus langsung jempol, jempol, telunjuk, tengah, jari manis, kelingking. Jadi sing jentik kiri terus ning jentik kanan. Ikut cara sunnah memotong kukune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi namun kuku terpotong, pasti kotoran kuku pun pasti dibuang alias hilang. Ditambah kalau kuku kita pendek, di mana wudu pun walaupun tidak terbuang sebelum wudu, ketika wudu pasti terbuang, kena kekorek. Hikmah daripada motong kuku. Wismah oli pahala. Kemudian ketika kita anak kotoran kuku baik di kaki ataupun tangan, ketika wudu ataupun mandi junub kalaupun ada lupa dihilangkan sebelum melakukan wudu dan mandi junub, itu pasti bisa hilang ketika kita mandi ataupun berwudu. Jadi orang mesti khawatir. Jadi kuku itu sunahnya apa? Dipotong. Kita mah dawa gak bersih, tetap lah sunah dipotong. Primen namun kukunya dawa orang dipotong-potong berarti bertentangan dengan sunnah. Apa hukumnya? Makruh. Orang haram orang cuma makruh. Nah seperti itu jadi anak kewajiban yang wajib dilakukan sebelum wudu ataupun sebelum mandi junub. Apa itu? Membuang kotoran ataupun sesuatu yang nempel di tubuh kita, yang apabila kalau kita wudu ataupun mandi junub, ini bisa menghalangi sampainya air ke kulit tubuh kita. Maka bisa terlebih dahulu. Takut ada jet, takut ada tiket. Wedi bukan anak kulit iwak, wedi bukan anak oli kayaknya termasuk pada baik Pak. Bisa menghalangi itu, bisa menghalangi oli, bisa menghalangi berarti Pak dihilang. Atau anak getah, atau anak lem, wajib kita buang, Primen namun kena lepower. Ini hukum baru kita ini. Lepower ini hukum baru. Karena namun lepower mah beda karo lem sejen. Namun lem sejen itu kayak getah, kita gosok-gosok hilang. Tapi namun lepower
Wis nempel kulit itu ganti hilang ini. Ganti deh. Nah, jadi namun hukum lamp power ketika tubuh kita terkena lamp power, kalau memang lamp power tersebut bisa dihilangkan tanpa melukai tubuh, tanpa merusak tubuh, maka wajib dihilangkan. Tapi namun sekiranya tubuh kita kena lamp power, namun lamp power dilengket ini kulit ke bawah, bakal rusak di kulit ini, bakal getihan, luka yang ada, maka haram nyopot lamp power si nempel di tubuh karena masalah tubuh. Karena di dalam Al-Quran tidak boleh merusak tubuh kita sendiri. Terus primen itu sisa lamp power sing namun dihilangkan bisa merusak kulit, iki orang kudu dihilangkan. Wudu primen sah wudu loh. Kecuali lamp power sing bisa dihilangkan tanpa melukai, tanpa merusak tubuh kita, nah itu mah wajib dihilangkan. Jadi apabila kita mandi junub, kemudian sah mandi junub kita, maka hilanglah hadas besar kita. Di mana hilang hadas besar kita, maka kita boleh melakukan amal-amal ibadah. Kenapa? Karena memang kita sudah menghilangkan hadas besar. Ditambah wudu, hilang hadas kecil, maka boleh sholat, boleh baca Al-Quran, boleh tawaf, boleh iktikaf di masjid, boleh muksun bil masjid, menang di dalam masjid. Apa sebab? Karena memang hadas besar dan kecil kita sudah hilang. Ditambah apabila kita melakukan wudu dan mandi junub, kita lakukan sunnah-sunnahnya, bukan hanya kita mendapatkan pahala wajib, kita mendapatkan pahala-pahala sunnah karena mengikuti praktek tata cara ibadah wudu lan junube Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penting Pak. Hati-hati dalam wudu karena itu dasar. Tomboronin kita ngaremakan sah sholat. Hari ini memang wudu ini orang sama, tetap salatnya kual bakal sah. Kenapa? Karena disyaratkan. Di mana kita harus salat itu hilang hadas besar, hilang hadas kecil, bersih tubuh kita dari najis, pakaian kita bersih daripada najis, dan tempat sholat kita pun bersih daripada najis. Namun iku siap, kau tinggal ning salate. Namun salate sesuai dengan ilmu dan hukum fikih sah salate. Di mana sah salat, maka anak harapan besar ibadah kita diterima ning Allah Subhanahu wa taala. Dan salat kita pada waktu itu sah. Namun kayak absen masuk catatan absen. Namun sholat kita orang sah, berarti hakikatnya kita durung salat. Di mana kita durung salat berarti pada waktu itu kita durung ngisi absen sholat kita, maka wajib diqodho. Kenapa? Karena salat itu orang sesalat salate. Salat itu kudu ana ilmune sah secara ilmu fikih yang sudah diatur oleh syariat agama kita, agama Islam. Ditambah kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emang ibadah cuma makanan doang, Pak. Tapi besok kita bakal mendengar hasil di akhirat. Sekian banyak orang-orang yang telah meninggal, mereka telah menemukan ibadah mereka, wudu mereka telah mereka temukan pahalanya, sholat dewek temukan pahala salatnya. Tapi namun uang sehingga salat, mereka bakal menemukan bahwa dewek laka salat. Jadi mual kerasan yang saya karena iman babe, bab iman, bab ibadah, kerasan yang engkau di akhirat. Karena memang hikmah bekal bakal di akhirat. Namun bekal di dunia mah cukup mangan kue umat selesai. Di mana panas orang kepanasan, hujan orang kehujanan, wayah makan anak selesai dunia mah. Tapi akhirat yang pun salah
ditambah salat teh kudu ana ilmu, wudu teh kudu ana ilmu, ditambah ibadah-ibadah sing sajene zikir, baca Quran, puasa, sedekah, iku bab akhirat. Bekal bakal besok kita memasuki alamul akhirat. Sedangkan alam akhirat itu alam sing lebih panjang bakal abatas. Namun dunia mana batas? Apa batas? Mati, selesai. Saya kita di umur masing-masing tinggal hitung. Di mana kita mati, itulah dunia selesai, tekan menonton, tekan kematian. Tapi di mana kita mati masuk ke dalam alam akhirat. Alam akhirat malah kebatasnya. Woi, pak kok mandi neraka kan disiksa, dipenggal das kual mati pak. Ahli neraka ketika disiksa di neraka dibopok di potong bodol batu kocos bantu dikeropok pecah, ndas dipenggal dua berarti orang mati. Sehingga namun lara sakit. Kenapa? Karena laka mati masih balik. Kapan? Ya kianki. Di mana kita mati masih balik. Tapi hidup mah dua kali. Hidup sekarang dan hidup setelah mati. Oh, jadi setelah kita memasuki alam akhirat, alam barzakh, itu setelah mati. Hidup, roh kita hidup, tinggal mengikuti proses perjalanan akhirat. Datang kiamat, sekabeh si anani alam kubur, alam barzakh bangkit tangi. Setelah tangi mengikuti proses. Bisa dihitung amal. Setelah itu amal masuk ke mizan, apa itu timbang amal. Setelah timbang amal berat, amal baik mendapatkan buku catatan amal baik dari depan. Ketika ditimbang lebih berat amal buruk, mendapatkan buku catatan amal buruk dari belakang. Tanda hina, dihinakan di Gusti Allah. Ciri bahwa selamat. Setelah itu melewati sirat, apa itu sirat? Jembatan. Si mana wong sing bisa melewati jembatan sirat surga ujungnya. Orang bisa ini surga neraka. Itu kita bakal mengalami. Al-Quran telah menjelaskan, hadis telah menjelaskan. Walaupun belum terjadi, walaupun tidak bisa dilogikakan, tetap itu adalah bentuk daripada keimanan, percaya kita di barang gaib sing Allah ciptakan. Karena Allah menciptakan itu anak barang sing johir, anak barang sing gaib. Ini barang johir yakin kayak kita manusia, hewan, kemudian gunung, laut, binatang, iki johir, makanan, tumbuhan, iki johir. Ada pula yang Allah ciptakan itu gaib, termasuk neraka, termasuk surga, mizan, hisab, mahsyar. Tapi itu pasti ada, pasti kita akan mengalami. Maka ibadah itu itulah bekal untuk menghadapi perjalanan itu. Perjalanan yang sangat panjang. Percaya tidak percaya wajib kita iman. Namun kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wajib percaya. Kita baru percaya batal iman. Karena di mana kita imani Allah, imani kanjeng Nabi, kita pun harus mengimani apa yang telah dijanjikan Allah para kanjeng Nabi. Salah satunya Allah janjikan surga, Allah janjikan neraka. Berarti surga neraka itu barang mana? Allah janjikan sirat, Allah janjikan mahsyar, Allah janjikan mizan, hisab. Kita perlu percaya. Kenapa? Karena itu adalah jika Tuhan kita Allah, si kita imani. Namun kita wis imani Allah, kita pun wajib mengimani apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah kita ini adalah bekal untuk melakukan menghadapi perjalanan alam akhirat. Sedekah kita, wudu kita, sholat kita, ngaji kita, silaturahmi kita, baca Quran kita, zikir kita, kok besok bakal ke dalam masing-masing sampai apa ibadah kita. Begitupun dengan dosa kita, sebesar apa dosa kita.
Tapi mumpung masih urip, akeh taubat, akeh istighfar. Selama ruh masih ada di badan, istighfar kita ning Gusti Allah. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Yang penting mati orang gawa dosa bebas. Selesai wis. Mati orang gawa dosa. Artinya dosa kita dihampura di Allah. Namun dua dosa di pepada dihampura di pepada. Maka hilang dosa kita. Walaupun amal kita itu sendiri diterima, sedekah banyu segelas doang cukup bakal mandi surga itu. Kenapa? Karena akan dosa. Namun anak dosa neraka dingin kan konon. Tapi namun sebelum mati dosa kita dihampura di Allah. Dosa yang kepada dihampura di kepada mati kita berhilang dosa kita. Amal ibadah kita orang kudu akeh sing diterima siji be. Orang kudu salat sedekah banyu be. Walau kita roh, walaupun dengan satu korma kita sedekah diterima di Gusti Allah. Cukup itu untuk kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep uripe aja kurang-kurang, aja lirem-lirem istighfar di Allah, aja kurang-kurang jalur hampura di kepada, aja kurang-kurang kita selesaikan urusan yang belum selesai nih kepada, seperti muamalah, hutang, wasiat, nazar, selesaikan sebelum kita meninggalkan alam dunia ini. Kemudian perbanyak amal ibadah. Kenapa? Karena kita tidak tahu ibadah mana yang akan diterima oleh Allah. Maka di mana kita tidak tahu ibadah mana yang diterima oleh Allah, perbanyak ibadah, perbanyak ibadah. Karena itu salah satu dari rahasia Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya Allah tahu ini sing benar-benar menjadi hamba kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Enggak sinar nakon berisertai yuk kita balik ngobrol dari nakon silakan Muhammad. Para jamaah sekalian, pengajian kita dengan konsep doa, mudah-mudahan pengajian kita pada malam hari ini mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjawab doa-doa kita semua. Allahumma